suhu di gunung akan menjadi lebih dingin, terutama di waktu-waktu tengah malam sampai waktu subuh. Memang ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa saat musim panas atau kemarau, suhu akan menjadi lebih panas. Dan ini fakta, rubah stigma sahabat alam. Justru di musim kemarau, suhu di ketinggian Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, saya akan menyampaikan di video kali ini tip atau cara mendaki gunung saat musim kemarau. Dan Sobat Alam harus hati-hati, karena musim kemarau pastinya ada rawan kebakaran. Sobat Alam, musim kemarau merupakan kondisi terbaik yang paling dinanti para pendaki untuk bisa mendaki gunung, sebab potensi hujan yang sedikit membuat aktivitas mendaki jadi lebih mudah untuk dilakukan. Hanya kemungkinan saat kita berkegiatan mendaki gunung di musim kemarau, kemungkinan sumber air sedikit berkurang atau bahkan mungkin kurang. Selain itu, cuaca cerah juga membuat pemandangan di sekitar trek jadi lebih indah, lebih jelas. Apalagi kalau Sobat Alam mengincar momen matahari terbit, baik sunrise atau sunset. Sobat Alam, meski demikian, musim kemarau tidak sepenuhnya aman dan nyaman, karena pada musim kemarau ini juga rawan kebakaran hutan. Untuk itu, sebaiknya ketahui tip mendaki gunung saat musim kemarau berikut ini, agar aktivitas pendakian Sobat Alam terasa lebih menyenangkan. Mari disimak. Sebagai tip pertama, agar Sobat Alam bisa melakukan kegiatan pendakian gunung di gunung yang tidak rawan kebakaran, pilih destinasi gunung yang tidak terlalu rawan kebakaran. Sobat Alam, meski semua gunung berpotensi mengalami kebakaran saat musim kemarau panjang, tidak ada salahnya untuk lebih waspada dan memilih destinasi pendakian gunung yang tidak terlalu rawan kebakaran. Sobat Alam bisa memulainya dengan mencari track record gunung tersebut selama beberapa tahun belakangan. Selain itu, cari tahu juga informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi terkini dari destinasi pendakian yang ingin Sobat Alam tuju. Tenang, Sobat Alam bisa bertanya kepada pihak terkait apabila gunung dikelola secara resmi oleh lembaga atau organisasi. Ini tip kedua. Sobat Alam, selanjutnya Sobat Alam perlu mencatat nomor darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada kejadian tidak terduga, seperti kebakaran hutan di tengah trek pendakian. Biasanya, kalau gunung yang ingin Sobat Alam taklukkan dikelola secara resmi, Sobat Alam bisa meminta nomor pihak pengelola sebagai nomor darurat ketika ada kejadian yang tidak terduga dan tentunya tidak menyenangkan saat Sobat Alam melakukan pendakian gunung. Simpan semua nomor penting tersebut di daftar teratas dalam handphone Sobat Alam sehingga lebih mudah menghubunginya dengan cepat. Ingat, jangan panik dan tetap tenang. Ini tip ketiga. Kenakan pakaian tebal sebab udara jadi lebih dingin. Mungkin Sobat Alam merasa aneh jika cuaca panas tapi harus tetap berpakaian tebal. Sobat Alam, faktanya saat musim panas atau kemarau, biasanya suhu di gunung akan menjadi lebih dingin, terutama di waktu-waktu tengah malam sampai waktu subuh. Memang ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa saat musim panas atau kemarau, suhu akan menjadi lebih panas. Dan ini fakta, rubah stigma Sobat Alam. Justru di musim kemarau, suhu di gunung akan lebih dingin, bahkan mungkin ekstrim suhunya, terutama di saat tengah malam sampai menjelang subuh.
Untuk itu sahabat alam butuh jaket warm up atau dikenal juga dengan jaket polar. Jaket jenis ini akan mempertahankan panas tubuh sahabat alam agar tidak banyak keluar. Selain itu, sahabat alam juga bisa memilih jaket gunung tipe windbreaker. Dan jangan lupa untuk membawa perlengkapan lengkap, mulai dari baju ganti, tenda, hingga sleeping bag. Tip keempat ini sangat-sangat penting. Jangan membuat api unggun. Dinginnya udara pegunungan memang bisa diatasi dengan membuat api unggun. Namun, demi keamanan, jangan coba-coba membuat api unggun atau melakukan aktivitas yang dapat menyulut kebakaran. Bagaimanapun, sebagai pendaki sahabat alam, harus bisa meminimalkan risiko kebakaran. Bara api yang tertiup angin bisa menempel pada ilalang kering yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Tentu sahabat alam tidak mau merusak pemandangan indah di sekitar sahabat alam sendiri. Tip kelima, bawa perbekalan yang cukup. Beberapa gunung memang memiliki sumber air yang bisa dimanfaatkan sekalipun saat musim kemarau, seperti Gunung Rinjani atau gunung-gunung lainnya yang memiliki danau di puncak gunung. Namun dalam kondisi kemarau, sahabat alam tidak bisa bergantung pada sumber air tersebut, sebab bisa jadi sumber air tersebut juga saat musim kemarau, apalagi musim kemarau panjang, bisa mengering. Jika sudah mengering, sahabat alam pun tidak bisa minum atau mengisi bekal air minum. Oleh karena itu, cukupi perbekalan sebelum mendaki dan perbanyaklah stok air putih untuk menghindari sahabat alam terkena dehidrasi selama pendakian. Dan sebagai tambahan, di tip yang kelima ini, jangan lupa sahabat alam, jika mendaki di musim kemarau, membawa plastik yang lebar, mungkin ukuran 4x6. Ada kemungkinan di saat musim kemarau juga di ketinggian gunung terjadi kabut basah, dan sahabat alam bisa dengan plastik yang lebar itu menampung kabut basah itu menjadi sumber air. Caranya dengan membentangkan dan setiap sudut diikat ke pohon yang sedikit lebih tinggi, sehingga plastik lebar itu membentuk seperti periuk. Dan jika terjadi kabut basah itu akan tertampung di dalam plastik yang kita bentangkan. Sahabat alam, ini tip yang ke-6 terakhir, bawa masker. Karena kondisi lebih berdebu, tidak bisa dipungkiri kalau kondisi pegunungan akan menjadi lebih berdebu saat musim kemarau. Tentunya hal ini tidak baik bagi kesehatan paru-paru sahabat alam. Maka dari itu, kalau sahabat alam mau mendaki gunung di musim kemarau, jangan lupa dan disarankan untuk membawa atau menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan sahabat alam dari debu. Namun masker saja tidak cukup sebenarnya. Sahabat alam juga dianjurkan membawa kacamata demi melindungi mata dari paparan debu. Kalau perlu, bawalah tetes mata bila tiba-tiba partikel debu masuk ke bagian mata sahabat alam. Sahabat alam, kembali saya ulangi sebuah stigma, bahkan dari para pendaki yang masih percaya bahwa justru suhu dingin itu akan terasa saat musim hujan. Tidak sahabat alam, suhu dingin terutama di saat menjelang malam, bahkan di tengah malam sampai menjelang subuh, itu akan lebih dingin suhunya ketimbang saat musim hujan. Maka dari itu, persiapan seperti sleeping bag jangan sampai sahabat alam lupa, dan makanan minuman yang bisa menjaga kestabilan suhu tubuh sahabat alam. Seperti dari jenis minuman, mungkin sahabat alam bisa membuat seperti minuman dari bahan jahe, bandrek, atau susu coklat. Sahabat alam bisa membawa roti dengan lapisan coklat yang banyak. Karena di dalam kuliner pendaki, coklat dan bahan-bahan seperti jahe itu bisa menghangatkan tubuh sahabat alam. Ya, coklat bisa sahabat alam tambahkan dalam bentuk minuman atau makanan untuk menstabilkan suhu tubuh sahabat alam agar tidak terpapar suhu dingin.
di saat sahabat alam melakukan pendakian gunung musim kemarau. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat alam yang akan melakukan pendakian gunung saat musim kemarau. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru gabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam ini agar video ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.